Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah, a'azzanillah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus melimpahkan nikmat kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di majelis yang kita laksanakan melalui grup Telegram atau ruang Telegram ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dari majelis ini. Karena dalam majelis ini kita insyaallah taala akan mempelajari salah satu pembahasan dalam agama ini yang cukup penting, yaitu pembahasan tentang masalah salat. Ya, ini merupakan salah satu rukun Islam yang terpenting, rukun Islam yang kedua, ya, yang terpenting setelah dua kalimat syahadat. Dan alhamdulillah, kajian ini sebenarnya adalah kajian yang sudah kita laksanakan secara rutin sebelumnya pada waktu Ahad pagi, ya, sekitar jam 5.30 sampai 6.30 pagi waktu Indonesia Barat. Cuman karena ada beberapa hal yang menyebabkan saya tidak bisa mengadakan di waktu itu, maka untuk hari ini saya mengadakannya di malam hari ini, ya, malam Senin ini, mulai sekitar jam 8 ini. Dan mudah-mudahan kita lihat nanti bagaimana baiknya, apakah dilanjutkan setiap malam Senin seperti ini atau kembali kepada Ahad pagi. Nanti kita bisa bertukar pikiran atau berembukan setelah kajian kita selesai insyaallah taala. Baik. Ma'asyiral ikhwah azanillahu yakum jami'an. Kita langsung ke pembahasan kita dalam kitab salat, ya, dan kitab sifat salat, dan sudah saya tampilkan di share screen-nya, yaitu kitab yang akan kita baca atau yang kita baca dalam kajian kita, yaitu pada halaman yang ke-29, ya. Pada halaman ke-29, yaitu tentang doa istiftah. Ini sebelumnya kita sudah membaca pembahasan yang lalu. Yang terakhir adalah tentang mengangkat kedua tangan ketika takbir, kemudian meletakkan kedua tangan pada dada, dan juga membicarakan atau membaca tentang bagaimana pandangan kita di dalam sholat. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan atau pembacaan kitab ini, yaitu pada halaman ke-29, yaitu tentang doa ulistiftah. Tentang doa al-istiftah. Baik. Nanti kalau ada yang ingin membaca, yang ingin berpartisipasi untuk membaca, saya persilakan untuk mengangkat tangannya, ya. Untuk sementara ini saya baca dulu, ya, kitab yang ada ini, ya. Baik. Antum bisa menyimak melalui share screen, atau yang belum download nanti bisa download di channel Telegram kita, sudah kita berikan, ya, di scroll ke atas bisa dilihat nanti insyaallah. Baik.
Pembahasan kali ini adalah tentang doa istiftah. Doa istiftah. Doa istiftah ini sebagian ulama menyebutnya dengan iftitah. Doa iftitah. Jadi kadang disebut istiftah, kadang disebut dengan iftitah. Ya. Disebut demikian karena ini merupakan doa yang menjadi salah satu bacaan yang kita baca di dalam awal-awal sholat, membuka sholat, ya. Dan tentang doa istiftah ini, hukum doa istiftah ini di dalam sholat, para ulama, yaitu khususnya jumhur ulama, mayoritas para ulama, mereka memandang bahwasanya doa istiftah ini hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah, yaitu termasuk sunnah-sunnah dalam sholat. Yang tentu saja kalau kita berkata ini merupakan sunnah, kita berbicara tentang konsekuensi di dalam sholat. Apabila itu merupakan sunnah, maka seandainya seseorang terluput darinya, ya, tidak membaca doa istiftah, ya, baik karena sengaja atau tidak sengaja, maka sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah, karena ini merupakan perkara yang sunnah. Nah, dan demikian seluruh perkara-perkara yang sunnah dalam sholat, yang termasuk hukumnya sunnah dalam sholat, bukan wajibat, bukan budak rukun, maka apabila dia terluput tidak dilaksanakan di dalam sholat tersebut, baik dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja, maka sholatnya tetap sah, ya. Dan ini merupakan salah satu keringanan, ya, dalam agama kita, dalam syariat kita, karena terkadang dalam suatu keadaan kita membutuhkan untuk meninggalkan sunnah tersebut. Kadang seperti itu. Misalnya itu ketika ketika seseorang ingin terburu-buru di dalam melaksanakan sholat, ya, mungkin karena dia safar menggunakan kendaraan umum, ya, dia mampir pada suatu tempat dan waktunya bisa dia ingin sholat di bawah, ya, dan waktunya sangat sempit sekali, maka dia bisa melaksanakan sholat yang bisa dilakukan secara ringkasnya saja, yang sunnahnya mungkin dia bisa tinggalkan karena ada uzur seperti itu, ya. Jadi ini merupakan salah satu kemudahan dalam syariat Islam. Nah, taib. Kata Syekh di sini, kata Syekh Abdul Karim Al-Khudair, penulis kitab Sifat Salat ini, beliau mengatakan, ba'da takbiratil ihrami yuqra'u du'aul istiftahi. Ya. Setelah takbiratul ihram, maka dibaca doa istiftah. Takbiratul ihram sudah kita fahami, dia adalah takbir pertama yang kita ucapkan ketika salat. Allahu Akbar. Ya. Maka setelah membaca takbiratul ihram itu, maka membaca doa istiftah. Apa itu doa istiftah? Yaitu apa bacaan dalam doa istiftah tersebut? Maka beliau mengatakan, fa fi sahihaini min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskutu baina at-takbiri wa baina al-qira'ati iskatatan, ya. Di dalam dua sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskutu baina at-takbiri wa baina al-qira'ah. Beliau diam antara takbir dan antara qiraah. Qiraah yang dimaksud di sini adalah bacaan surat Al-Fatihah, yaitu setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca Fatihah, maka beliau diam iskatatan, dengan diam yang sejenak. Maksudnya tidaklah langsung bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, kemudian bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, tidak langsung seperti itu. Tetapi bagi makmum ketika melihat Rasulullah SAW salat mengimami mereka, maka makmum melihat Nabi Muhammad SAW diam saja, Allahu Akbar, ya, diam sejenak, kemudian baru membaca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Baik, ini disampaikan Abu Hurairah demikian, ada diam sejenak setelah takbiratul ihram. Faqultu, maka aku berkata, yang berkata di sini adalah Abu Hurairah, wa huwa ma'rufun bil hirsi 'alal khairi, dan dia, yaitu Abu Hurairah tersebut, ma'rufun, terkenal dengan semangatnya untuk mendapatkan kebaikan. Ya, Abu Hurairah ini termasuk seorang sahabat yang luar biasa. Ya, sahabat yang memiliki semangat yang besar terhadap kebaikan, terhadap ilmu. Makanya tidak heran bahwasanya
Abu Hurairah walaupun dia termasuk sahabat yang masuk Islam belakangan, ya kan? Karena dia memiliki semangat yang besar terhadap ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka beliau bisa mendapatkan ilmu yang begitu banyak, hadis-hadis yang banyak beliau riwayatkan dari Rasulullah SAW walaupun masuk Islamnya belakangan. Ini salah satu alasan kenapa beliau Abu Hurairah walaupun masuk Islamnya belakangan, tetapi dia bisa meriwayatkan hadis yang sangat banyak dari Rasulullah SAW. Ya, ada faktor lainnya yaitu bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah mendoakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sehingga beliau sangat mudah di dalam ini menghafal hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini merupakan bantahan terhadap orang yang mencela Abu Hurairah, mendiskreditkan Abu Hurairah, yang mengatakan bahwasanya Abu Hurairah itu merupakan buatan saja, ini bikin-bikinan saja, yang istilahnya yang ini merupakan ini bikinan-bikinan dari istilahnya penguasa Bani Umayyah dan seterusnya, ya. Yang ini syubhat seperti ini pada umumnya dimulai oleh orang-orang Syiah yang berusaha untuk mendiskreditkan Abu Hurairah, yang tujuannya adalah untuk menghilangkan atau untuk menjatuhkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Abu Hurairah berkata ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ini diam sejenak antara bacaan takbiratul ihram dengan bacaan Al-Fatihah, maka beliau mengatakan, bi abi wa ummi ya Rasulullah, iskatuka baina at-takbiri wal qiraati ma taqul. Bi abi wa ummi, ya, bapak dan ibuku sebagai tebusan bagimu ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini kalimat penegasan saja yang biasa diucapkan oleh orang Arab ketika itu, ya. Jadi bukan termasuk sumpah. Ini hanya sekedar kalimat penegasan saja. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, iskatuka baina takbir wal qiraah. Ini diam sejenak Anda antara takbiratul ihram dan bacaan Al-Fatihah. Ma taqul, apa yang engkau ucapkan padanya? Ya, maksudnya di sini Abu Hurairah penasaran, kenapa Rasulullah SAW itu diam sejenak antara takbiratul ihram dengan bacaan Al-Fatihah. Dan nampaknya beliau tidak diam begitu saja, pasti ada bacaan yang beliau baca ketika itu. Maka beliau bertanya tentang hal tersebut. Ma taqul, apa yang engkau ucapkan? Maka Rasulullah SAW bersabda, aqul Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khataayaya min al-khataaya. Allahumma naqqini min al-khataaya kama yunaqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danasi. Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i wath thalji wal baradi. Nah, ini kata beliau, yang aku baca adalah yaitu kalimat ini. Ya, doa istiftah yang mungkin sebagian besar kita sudah menghafalnya, ya. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan antara kesalahan-kesalahanku, dosa-dosaku. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi, sebagaimana engkau menjauhkan antara, ya, arah timur dan arah barat. Ya, Masya Allah. Ini merupakan doa yang luar biasa kalau kita itu mau meresapinya, mau merenunginya. Ketika kita mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi, maknanya kita memohon kepada Allah Ta'ala agar menjauhkan kita dari dosa-dosa kita, ya, agar Allah Ta'ala menjauhkan kita dari dosa-dosa kita. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, naqqini, bersihkanlah aku, ya, sucikanlah aku dari kesalahan-kesalahan dan dosa, ya. Kama yunaqqa ath-thawbul abyadu, sebagaimana baju yang putih bersih itu dibersihkan, disucikan, minad danas, dari kotoran, ya. Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i wath thalji wal baradi. Ya Allah, cucilah kesalahan-kesalahanku, ya, dengan air, dengan es, dan dengan embun. Ya, ini merupakan doa yang sangat bagus untuk kita ucapkan, sebagaimana Rasulullah SAW mengucapkannya ketika ini istiftah, yaitu antara takbiratul ihram dan sebelum membaca surat Al-Fatihah. Nah,
Faqala huna ya, di sini kemudian Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizallahu taala menyampaikan dalam paragraf berikutnya sebuah pembahasan yang ya ini tambahan ya, istilahnya bukan bagian dari pembahasan inti dalam doa istiftah, tetapi di sini sekedar tambahan pembahasan yang merupakan ya ini perkara yang mungkin bagus untuk kita ketahui. Tapi tidak ada kaitannya dengan masalah ini apa namanya doa istiftah ini. Tapi dia ada makna-makna yang perlu kita ketahui dalam salat. Nah, beliau mengatakan faqala huna. Maka beliau berkata di sini, yaitu bersabda di sini dalam doa istiftahnya, Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkanlah antara diriku. Bil ifradi, ya. Beliau berdoa dengan ifrad, dengan mufrad, dengan tunggal. Maksudnya berdoa untuk kebaikan dirinya sendiri, tidak menyertakan orang lain dalam doanya ini. Maksudnya tidak menyertakan untuk kebaikan orang lain, ya. Wa khassan nafsa bid-du'ai. Beliau mengkhususkan diri beliau sendiri dalam doa. Maksudnya dalam doa ini ketika kita mengucapkan Allahumma ba'id baini, maka ini doa untuk diri kita sendiri. Doa untuk kebaikan diri kita sendiri. Ya, tidak mendoakan orang lain. Nah, walam yaqul ba'id bainana. Beliau tidak mengatakan ba'id bainana. Ya Allah jauhkanlah antara kami. Yaitu yang makna kalimat itu, doa itu ditujukan untuk kebaikan ini diri kita dan juga orang lain. Tidak mengucapkan seperti itu. Jadi mengkhususkan untuk kebaikan diri sendiri. Taib. Nah, wa fil haditsil akhari al-wa'idu syadidu 'ala man amma an-nasa fi sholati wa khassa nafsahu bidu'ai dunahum. Padahal dalam hadis yang lain terdapat al-wa'idu syadidu. Terdapat ancaman yang keras. Ya, 'ala man amma an-nasa, kepada orang yang mengimami manusia di dalam salatnya, wa khassa nafsahu bidu'ai dunahum, dan hanya mengkhususkan dirinya saja di dalam doa tanpa menyertakan mereka makmumnya. Maksudnya ada sebuah hadis ya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencela ataupun mengancam orang-orang yang dalam doanya ketika menjadi imam mendoakan untuk kebaikan dirinya sendiri saja, tidak mendoakan kebaikan untuk makmumnya. Taib. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, la ya ummu rajulun qauman fayakhussa nafsahu bidu'ai dunahum. Janganlah la ya umma rajulun qauman fayakhussa nafsahu bidu'ai dunahum. Tidaklah seseorang itu mengimami satu kaum lalu dia mengkhususkan dirinya dengan doa tanpa menyertakan mereka. Ya. Ini kalimat yang seandainya kita baca la ya ummu, maka ini khobar yang maknanya nahi. Tapi kalau kita mengatakan dia la ya umma, maka dia merupakan nahi itu sendiri, larangan itu sendiri. Yang intinya bahwasanya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini istilahnya melarang seseorang yang menjadi imam itu ketika berdoa dalam keadaan dia sebagai imam, ya, berdoa untuk kebaikan dirinya sendiri saja. Tetapi hendaknya berdoa untuk kebaikan dirinya dan juga orang lain. Nah, dari sini terdapat nampaknya ada semacam kontradiksi ya. Semacam kontradiksi, tapi bukan kontradiksi, tapi semacam kontradiksi. Seakan-akan ada kontradiksi. Dari mana itu? Di sini Rasulullah SAW melarang imam itu mendoakan kebaikan khusus untuk dirinya sendiri tanpa orang lain, tetapi dalam doa istiftah tadi beliau ya berdoa untuk kebaikan khusus dirinya sendiri, tidak mengatakan ba'id bainana. Ya, ini permasalahannya mudah-mudahan difahami ya. Jadi seperti ini. Beliau ingin menyampaikan permasalahan ini. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wa Ibnu Khuzaimah lamma ra'a al-mu'aridha wal mu'aradha bainahuma bawnun fi thubuti fa hadha fi as-sahihaini wa dhaka hadithun hasanun hakama 'ala al-hadits al-akhar bil wad'i. Baik. Dalam rangka untuk memberikan solusi atas keadaan dua hadis yang seakan-akan berkontradiksi ini, maka banyak para ulama itu memberikan solusi, ya, memberikan jalan tengah ataupun solusi ataupun bagaimana untuk menghadapi hadis-hadis yang nampaknya bertentangan itu. Maka di sini beliau menyampaikan salah satunya adalah Ibnu Khuzaimah, ya, Ibnu Khuzaimah rahimahullah taala. Kata beliau, lamma ra'al mu'aridha wal mu'aradha, ketika beliau melihat bahwasanya hadis yang menentang dan yang ditentang, itu antara dua hadis tersebut, ya, bainahuma baunun fis subut,
antara keduanya itu ada perbedaan yang jauh di dalam kesahihannya. Ya. Kalau yang pertama itu Allahumma ba'id baini, itu disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, maka kesahihannya jelas lebih kuat. Sedangkan hadis yang kedua tadi yang ada larangan mengkhususkan doa untuk diri sendiri tanpa mendoakan kebaikan makmumnya, maka ini disebutkan dalam catatan kaki itu dikeluarkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, dan juga Ibnu Majah, dan juga Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala, yang para ulama sepakat bahwasanya ketika kita mendapatkan hadis ya yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dengan hadis yang tidak disebutkan dalam Bukhari dan Muslim, maka yang lebih kuat adalah yang disebutkan dalam Bukhari dan Muslim. Yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim itu adalah hadis yang lebih kuat. Nah, maka Ibnu Khuzaimah tatkala melihat dua hadis ini yang saling bertentangan itu ada perbedaan dalam kesahihannya. Fahadha fi sahihaini, hadis yang pertama yaitu yang Allahumma ba'id baini itu disebutkan dalam sahihain Bukhari dan Muslim. Wa dzaka haditsun hasanun, sedangkan yang kedua adalah hadis yang derajatnya hanya hasan saja. Ya, walaupun pada asalnya hasan itu adalah diterima, ya kan? Namun tatkala beliau melihat perbedaan yang sangat jauh dalam kesahihan ini, maka beliau hakama 'alal haditsil akhari bil wad'i. Beliau menghukumi hadis yang lain itu dengan palsu, dengan hadis yang palsu. Jadi beliau menganggap hadis yang la ya'ummu rajulun qauman fa yakhussa nafsahu bidu'idunahum, beliau menganggapnya sebagai hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Li mukhalafatihi lima thabata fi sahihaini, karena hadis tersebut bertentangan dengan apa yang sahih di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ini menurut pandangan beliau. Tetapi ini disanggah oleh beliau, yaitu Syekh Dr. Abdul Karim Al-Khudair hafizallahu taala. Beliau mengatakan, "Lakin idza kana al-isnadu la ba'sa bihi wa amkana al-jam'u fala musawwigha lil hukmi bil wad'i." Kata beliau, akan tetapi apabila sanadnya itu adalah sanad yang la ba'sa bihi, ini sanadnya itu selamat istilahnya gitu ya, yang tidak ada cacatnya, tidak ada lemahnya, bahkan dia itu sanad yang la ba'sa bihi, hasan lah kita katakan seperti itu. Wa amkanal jam'u, dan memungkinkan untuk dipadukan antara dua hadis tersebut, fala musawwigha lil hukmi bil wad'i, maka tidak ada ini musawwig, perkara yang membolehkan kita untuk menghukumi hadis tersebut dengan hadis yang maudhu. Ya, ini kritikan dari Syekh Abdul Karim Al-Khudair, penulis kitab kita ini, ya, terhadap apa yang dilakukan oleh Ibnu Khuzaimah yang menghukumi hadis yang kedua sebagai hadis yang palsu, ya. Li'anna an-nadhara fil mu'aradati ya'ti ba'da ta'azzuril jam'i wal jam'u huna mumkinun. Kata beliau, karena menurut kaidahnya, ya, bahwasanya an-nadhara fil mu'aradah, melihat kepada adanya pertentangan antara dua dalil atau dua hadis, itu adalah ya'ti ba'da ta'azzuril jam'i, itu datang setelah tidak dimungkinkannya pemaduan antara dua hadis tersebut. Jadi kalau kita belajar ilmu usul hadis, ya, ilmu mustalah hadis, maka di sana ada pembahasan tentang ta'arud, itu bagaimana kita menghadapi hadis-hadis ataupun dalil-dalil yang seakan-akan saling bertentangan satu sama lain, ya kan? Maka langkah-langkah yang kita tempuh ketika menghadapi dalil-dalil ataupun hadis-hadis yang saling bertentangan atau nampaknya bertentangan satu sama lain, maka langkah yang pertama yang kita tempuh adalah apa? Yaitu kita menggunakan langkah jama', memadukan antara dua hadis tersebut. Jangan kita beralih kepada langkah berikutnya kecuali kita tidak bisa menempuh langkah yang pertama ini, yaitu memadukan antara dua hadis tersebut, ya, memadukan antara dua hadis tersebut. Ya, kemudian datang langkah berikutnya seperti nasakh, kemudian seperti tarjih, ya kan, menguatkan salah satu hadis dan mengalahkan hadis yang lain, ya, dan yang terakhir adalah tawakuf, ya kan. Ini langkah-langkah yang kita tempuh ketika terjadi ada ta'arud. Nah, tatkala ada dua hadis yang nampaknya bertentangan, namun memungkinkan untuk dijamak, maka tidaklah kita beralih kepada tarjih, yaitu menguatkan satu hadis dan mengalahkan hadis yang lain. Di sini kata beliau, wal jam'u huna mumkinun, dan memadukan hadis-hadis
di sini dalam masalah kita ini, yaitu antara dua hadis Allahumma ba'id baini dengan hadis la ya'ummu rajulun qauman fa yakhussa nafsahu bidu'a'i dunahum, ini menggabungkan antara dua hadis tersebut adalah suatu hal yang memungkinkan. Artinya dua hadis ini yakni tidak kita hadapi dengan menguatkan salah satunya, dan yang kedua adalah kita batalkan atau kita kita tolak. Tidak seperti itu, tetapi kita bisa mengamalkan dua hadis tersebut ya dalam kondisinya masing-masing. Ini adalah penjamaannya, dan nanti akan beliau sebutkan dalam paragraf berikutnya tentang sisi-sisi penjamaan atau tata cara penjamaan dua hadis tersebut. Nah, baik. Maka beliau mengatakan dalam paragraf berikutnya, waqad jama'a Syekhul Islam bainal haditsaini بأن تخصيص النفس بالدعاء الممنوع منه المراد به الدعاء الذي يؤمن عليه كدعاء القنوت. أما دعاء الإمام الذي لا يؤمن عليه المأموم كدعاء الاستفتاح فلا مانع من أن يخص نفسه فيه. Nah, kata beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala telah memadukan antara dua hadis ini. Jadi ini salah satu metode beliau dalam memadukan hadis, terutama hadis ini ya, hadis antara Allahumma ba'id baini dan hadis yang la ya'umma rajulun qauman fayakhussa nafsahu bid-du'a. Nah, dunahum. Nah, kata beliau, anna takhsisan nafsi bid-du'a al-mamnu'a minhu al-muradu bihi ad-du'a alladhi yu'ammanu alaih. Bahwasanya pengkhususan diri sendiri dalam doa al-mamnu'a minhu, yaitu hal yang terlarang itu, al-muradu bihi, yang dimaksud dengannya adalah ad-du'a alladhi yu'ammanu alaihi, doa yang diaminkan, ka du'ail qunut, seperti doa qunut. Maksudnya hadis yang tadi yang la ya'ummu rajulun qauman fayakhussa nafsahu bid-du'a'i dunahum, yang ini larangan mengkhususkan ya doa untuk diri sendiri, maka ini dibawa kepada doa yang diaminkan oleh makmum, seperti doa kunut ya, maksudnya doa yang diucapkan oleh imam yang kemudian makmum mengaminkannya ya, mengucapkan amin setelahnya. Maka ini tidak boleh imam itu mendoakan dalam doanya tersebut hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan makmumnya tidak didoakan kebaikan. Nah, ini enggak boleh ya. Amma du'aul imamil ladzi la yu'amminu 'alaihi al-ma'mum ka du'ail istiftah fala mani'a min ay yakhussa nafsahu fihi. Adapun doa imam yang makmum itu tidak mengaminkannya ya, seperti doa istiftah atau doa-doa lain yang dibaca yakni secara sir, ini seperti doa dalam sujud atau doa setelah tahiyat akhir ya kan, atau doa dalam duduk di antara dua sujud. Ini kan doa-doa yang dibaca oleh imam secara sir dan tidak diaminkan oleh makmum ya. Fala mani'a min ay yakhussa nafsahu fihi, maka tidak ada penghalang untuk imam tersebut mengkhususkan dirinya di dalam doa tersebut. Maksudnya enggak mengapa imam itu berdoa dalam posisi tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri tanpa menyertakan untuk kebaikan makmumnya ya, karena ini tidak diaminkan oleh siapa? Makmum. Nah, wala mani'a yaqula, dan tidak terlarang atau tidak terhalangi imam itu mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya ya, tidak terlarang untuk mengucapkan seperti itu, tidak masalah untuk mengucapkan seperti itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Wa yad'u li nafsihi fi sujudi, dia juga boleh berdoa untuk kebaikan dirinya sendiri di dalam sujud. Wa yad'u baina sajdataini, dan dia juga boleh berdoa antara dua sujud, duduk ketika dia duduk di antara dua sujud dengan doa Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, yaitu untuk kebaikan diri sendiri saja ya, kama thabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal itu telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Jadi ini salah satu pemaduan atau penggabungan dua hadis tersebut. Makanya kalau kita bisa menggabungkan dua hadis tersebut, yang kedua-duanya itu bukan hadis yang lemah pada asalnya, ya, bahkan satunya sahihain, yang satunya hasan, ya kan, maka kita tempuh metode penggabungan ini.
Sehingga kita tidak menolak salah satu di antara hadis-hadis yang asalnya hasan ataupun sahih, ya kan? Demikian ini di antara cara kita ini menghadapi hadis-hadis yang nampaknya bertentangan. Nah, dan di sini ada cara penggabungan yang lain yang ditempuh oleh Sakhawi dan juga para ulama yang lain, ya. Beliau mengatakan wajazama as-Sakhawi ya, wa akharuna min ahli al-ilmi bi anna ad-du'a alladhi la yajuzu takhsisul imam nafsahu fihi huwa ad-du'a alladhi la yashtariku fihi al-imam wal ma'mum fi as-salah kad-du'a al-mutlaq fi as-sujudi aw ba'da an yasta'idha billahi min arba'in wa yatakhayyaru min al-mas'alati ma sya'a فهذا لا يجوز له أن يخص نفسه بالدعاء فيه. Nah, ini ada metode penjamaan penggabungan dua hadis tersebut dengan metode yang lain selain daripada yang ditempuh oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, yaitu ditempuh oleh Imam Sakhawi dan para ulama yang lain. Mereka menetapkan bi anna ad-du'a alladhi la yajuzu takhsisul imami nafsahu fihi, bahwasanya doa yang tidak boleh imam itu mengkhususkan dirinya dalam doa tersebut, huwa ad-du'a alladhi la yashtariku fihi al-imamu wal ma'mumu fi shalah, yaitu doa yang imam dan makmum itu tidak berserikat dalam doa tersebut ketika salat. Maksudnya apa, ikhwan? Di sana ada doa-doa yang imam dan makmum itu berserikat dalam doa tersebut. Artinya keduanya sama-sama membaca. Seperti doa istiftah, ya kan? Imam membaca istiftah, makmum juga membaca istiftah. Kemudian doa duduk di antara dua sujud. Imam membaca duduk di antara dua sujud, doanya itu Allah Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Makmum juga membaca doa tersebut. Walaupun mungkin bacaan lafadznya itu beda-beda, tetapi pada asalnya imam dan makmum sama-sama membaca doa tersebut, ya kan? Maka yang ada ishtirak antara imam dan makmum, jadi imam dan makmum sama-sama membaca doa tersebut, maka tidak mengapa mengkhususkan apa? Doa untuk diri sendiri. Tapi yang tidak ada ishtirak, la yashtariku fil imam wal ma'mum fi shalah, ya, doa-doa yang imam dan makmum tidak berserikat di dalam doa tersebut dalam salat, maka la yajuzu takhsisu ad-du'a nafsahu fihi atau li nafsihi fihi, tidak boleh mengkhususkan doa, ya, untuk kebaikan dirinya padanya. Contohnya seperti apa? Kad-du'a'il mutlaqi fi sujud, seperti doa yang mutlak di dalam sujud. Doa yang mutlak dalam sujud itu maksudnya doa hajat masalah kita yang kita ucapkan dalam sujud, bukan doa-doa yang istilahnya yang merupakan bacaan dalam sujud yang warid, yang datang dari Rasulullah SAW, bukan. Ya, dalam bacaan sujud itu kan kita kadang mengucapkan apa namanya, subhan rabbiyal a'la, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini kan doa yang warid, maka kita boleh mengucapkan allahumma ighfirli karena ini doa yang imam dan makmum juga sama-sama mengucapkannya. Tapi doa dalam sujud yang mutlak, artinya yang seseorang yang salat itu berdoa untuk kepentingan tertentu atau untuk hajat tertentu yang dia miliki, maka tidak boleh dia di sana apa namanya mengkhususkan doa untuk dirinya sendiri, gitu ya. Au ba'da ayasta'idza billahi min arba', atau doa yang dia ucapkan setelah isti'adzah dari 4 perkara, ya. Isti'adzah kepada Allah Ta'ala dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa adzabil qabri wa adzabi al-mahya wal maut wa min fitnatil masiihid dajjal, itu kan. Ini doa yang serikat antara imam dan makmum, maka boleh di sana dengan menggunakan a'udzu, aku berlindung, ya kan, untuk kebaikan dirinya sendiri. Tapi doa setelah itu, ya, setelah isti'adzah dari 4 perkara ini, maka datang di sana waktu untuk berdoa yang mutlak, ya kan, yang tidak tertentu sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Boleh kita, sebagaimana disebutkan di sini, wa yatakhayyar minal mas'alati masya', dia boleh memilih permintaan-permintaan yang dia kehendaki dalam doa tersebut. Maka dalam doa tersebut, ya, fa hadza la yajuzu lahu ay yakhussa nafsahu bi du'ai fihi. Maka di sini tidak boleh baginya untuk mengkhususkan dirinya dengan doa
dalam hal tersebut, dalam doa tersebut, ya, atau dalam kondisi-kondisi tersebut, ya. Baik, ini ya. Jadi ada dua metode penggabungan antara dua hadis tersebut yang berbeda antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Sakhawi dan ulama yang lain, ya. Jadi kita ringkaskan di sini, ya, mudah-mudahan bisa meringkasnya, ya. Jadi kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, intinya adalah yang tidak boleh kita berdoa sebagai imam, kita berdoa untuk kebaikan diri kita sendiri saja dan harus menyertakan kebaikan makmum adalah doa yang diaminkan oleh makmum, ya, yaitu yang apa? Diaminkan oleh makmum, seperti doa kunut. Maka konsekuensinya doa tersebut biasanya diucapkan secara keras, kan, doa yang secara keras. Artinya kalau doa tersebut diucapkan secara sir, ya, seperti doa dalam sujud, walaupun dia itu doa yang mutlak atau doa setelah beristi'adzah dari 4 perkara tadi, ya, yang dia tidak ada bacaan yang keras yang kemudian makmum mengaminkannya, maka ini enggak mengapa dia mengkhususkan diri dalam doa tersebut. Ini pandangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, pandangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam menjamak dua hadis tersebut. Adapun As-Sakhawi rahimahullah taala dan ulama yang lain, maka mengambil sisi metode penggabungan yang berbeda, yaitu apa? Apabila doa itu, ya, diucapkan oleh imam dan makmum, keduanya berserikat dalam doa tersebut, yaitu seperti doa-doa yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa sujud, dalam doa apa? Duduk di antara dua sujud. Istilahnya bacaan-bacaan salat yang keduanya, yaitu imam dan makmum itu membacanya, maka ini tidak masalah dia berdoa untuk dirinya, untuk kebaikan dirinya sendiri. Tapi doa selain itu, artinya yang makmum, imam itu bisa berdoa dengan sendirinya tanpa makmum juga berdoa dengan doa tersebut, maka imam harus menyertakan kebaikan makmumnya. Nah, ini ada perbedaan metode penggabungan di sini. Namun di sini kata Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah taala, wa jam'u Syekhul Islami rahimahullah taala awdahu, dan metode penggabungan yang dilakukan oleh Syekhul Islam rahimahullah taala ini lebih jelas. Artinya apa? Beliau di sini lebih menguatkan, ya, lebih cenderung kepada penggabungan yang ditempuh oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yaitu bahwasanya doa yang tidak boleh dikhususkan untuk kebaikan diri sendiri adalah doa yang diaminkan oleh makmum, ya, itu yang nggak boleh. Tetapi kalau dalam doa-doa yang pelan, walaupun itu dalam sujud setelah doa mutlak dalam sujud ataupun doa setelah isti'adzah dari 4 perkara, maka itu boleh kita mendoakan khusus untuk diri kita sendiri. Nah, baik, ini istilahnya istitrad, ya, istitrad itu pembahasan yang keluar dari inti pembahasan kita, yaitu tentang doa istiftah. Tetapi ini insyaallah bermanfaat. Baik. Kemudian di sini beliau kembali membahas tentang masalah doa istiftah. Ya, kembali membahas tentang masalah doa istiftah. Baik. Beliau mengatakan wa warada du'a istiftahin akhar aidan, dan telah datang doa istiftah yang lain juga. Maksudnya tadi kita sudah mendapatkan salah satu doa istiftah adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataaya dan seterusnya. Nah, di sana ternyata ada doa istiftah yang lain yang juga datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwa, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ya. Yaitu doa yang maknanya adalah subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, aku mensucikan dirimu ya Allah, wa bihamdika, dan aku memujimu ya Allah, tabarakasmuka, dan maha agung maha tinggi namamu, wa ta'ala jadduka, dan maha tinggi kemuliaanmu, wa la ilaha ghairuka, dan tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya engkau saja. Nah, ini salah satu doa istiftah yang benar-benar datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mengatakan wa du'a'ul istiftahi hadza ruya marfu'an 'inda Ahmad wa ashabis sunan. Doa istiftah ini diriwayatkan secara marfu'. Secara marfu' maksudnya adalah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, 'inda Ahmad, ya, pada riwayat Imam Ahmad itu dalam musnadnya, wa ashabis sunan, dan juga
diriwayatkan juga oleh ashabus sunan. Kita bisa lihat di sini dalam catatan kaki, di sana disebutkan ashabus sunan itu yang dimaksud ashabus sunanil arba'ah. Ashabus sunanil arba'ah yaitu Imam Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ya, sunan yang 4 yang terkenal itu di antara kutubus sittah. Ya. Dan juga tadi disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, baik. Juga dalam hadisnya Imam Ahmad itu dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Baik. Wa sahha an Umar radhiyallahu anhu 'inda Muslimin annahu kana yastaftihu bihi fi maqamin Nabi sallallahu alaihi wasallam ay khalifatan wa yu'allimuhu an-nas. Dan telah sahih juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, ya, bahwasanya beliau beristiftah dengan doa tersebut, yaitu menggunakan doa istiftah yang tadi, yang subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini diamalkan oleh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi maqamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau sudah menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay khalifah, yaitu menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah menjabat sebagai khalifah, maka nampak beliau menggunakan doa istiftah ini, subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk wa yu'allimuhu an-nas. Bahkan beliau mengajarkan doa istiftah ini kepada manusia. Ya. Jadi masyaallah Umar bin Khattab memilih doa ini untuk diucapkan dalam salat beliau, dan bahkan beliau mengajarkan doa tersebut kepada manusia. Fahadha ad-du'a ma'thurun 'anil khalifatir rasyidi. Maka doa ini telah ma'thur, yaitu telah diriwayatkan dari khalifah yang lurus, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa jahara bihi baina as-sahabati fi amrin tauqifiyyin wa hiya ibadatus shalah. Dan beliau telah ini terang-terangan dengan doa tersebut di tengah-tengah para sahabat, yaitu beliau terang-terangan menggunakan doa ini di tengah-tengah para sahabat, bahkan tadi dikatakan mengajarkannya kepada manusia. Fi amrin tauqifiyyin, dalam suatu perkara yang tauqifi, dalam satu perkara yang merupakan perkara yang harus berdasarkan dalil, wahya ibadatus shalah, yaitu ibadah salat. Di Umar bin Khattab mengamalkan doa tersebut dalam satu perkara amalan yang tauqifi, yang harus berdasarkan dalil, yaitu ibadah salat. Fal madhnunu bihi annahu talaqqahu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, persangkaan kita terhadap beliau ini bahwasanya beliau itu mendapatkan doa tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya karena perkara ini adalah perkara salat, yang itu adalah perkara tauqifiyah, enggak boleh dilaksanakan kecuali dengan dalil, ya. Sedangkan Umar bin Khattab ternyata menggunakan doa tersebut, maka persangkaan kita, besar persangkaan kita, ya, bahwasanya Umar bin Khattab ya mendapatkan doa tersebut bukan dari ijtihadnya sendiri, tetapi dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ini di antara doa istiftah yang bisa kita baca, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk wa la ilaha ghairuka. Nah. Kemudian beliau mengatakan, fa in istaftahal musalli bihadha ad-du'a'i fa huwa hasanun. Maka apabila seorang yang salat itu beristiftah dengan doa ini, maka itu adalah baik, ya. Disebutihi an Umar radhiyallahu anhu, karena doa ini sudah sabit, ya, sudah jelas pasti datangnya dari siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wal Imam Ahmad rahimahullah yurajjihu hadzal istiftaha. Dan Imam Ahmad ternyata beliau merajihkan yakni doa istiftah ini min wujuhin dzakaraha Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau merajihkan doa tersebut dari berbagai sisi yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yaitu dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Tetapi tadi belum sempat saya membuka ini sisi-sisi perojihan tersebut, sehingga saya belum bisa menyampaikan di sini. Ya, yang jelas di sini Imam Ahmad merajihkan yakni doa tersebut, ya, dibandingkan doa-doa istiftah yang lain. Nah, lakin idza thabata al-marfu'u fi as-sahihain kama taqaddama fala syakka annahu arjahu. Namun kata beliau, kata Syekh Dr. Abdul Karim hafizallahu taala, ya, apabila idza thabata al-marfu'u fi as-sahihain, apabila telah tetap, ya, telah sahih hadis yang marfu' yang benar-benar datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi as-sahihain, dalam dua sahih, yaitu dalam Bukhari dan Muslim,
kama taqaddam, sebagaimana telah berlalu, yaitu doa istiftah yang Allahumma ba'id baini, itu marfu, benar-benar marfu dari Rasulullah SAW, dan itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, fala syakka annahu arjahu, maka itu lebih kuat, tidak diragukan lagi. Maksudnya kalau kita menimbang-nimbang antara doa yang tadi, yang subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, maka ini diriwayatkan oleh selain Bukhari dan Muslim. Adapun yang diriwayatkan oleh Muslim itu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya kan? Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Maka kalau kita timbang-timbang antara doa Allahumma ba'id baini, ya, dengan doa yang kedua tadi, maka kalau kita berbicara tentang mana yang lebih kuat, maka otomatis kita katakan yang lebih kuat adalah yang benar-benar marfu dari Rasulullah SAW, dan itu disebutkan dalam Bukhari dan Muslim, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Tetapi kembali kepada pembahasan yang tadi kita lewati, yaitu tentang masalah apabila kita bertemu dua hadis yang nampaknya berbeda, gitu kan, maka metode yang pertama kita lakukan adalah jamak, menggabungkan. Artinya apa? Ini bukanlah doa-doa yang bertentangan satu sama lain. Antara doa Allahumma ba'id baini ataukah doa subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka, bukanlah dua doa yang bertentangan. Kita bisa menggabungkannya. Yaitu bagaimana menggabungkannya? Kadang kita berdoa dengan doa yang satu, kadang kita berdoa dengan doa yang kedua, dan seterusnya. Ini cara penggabungan dalam doa-doa istiftah ini, ya. Taib. Tapi tidak boleh kita itu menggunakan doa istiftah itu digabungkan jadi satu. Kita baca Allahumma ba'id baini, kemudian setelah itu kita baca subhanakallahumma dalam satu salat. Tidak boleh. Ya. Kata para ulama, dalam hal ini, dalam doa-doa yang seperti ini yang termasuk ikhtilafut tanawwu', maka yang kita lakukan adalah memilih satu di antara doa-doa tersebut untuk kita gunakan dalam salat kita, dan terkadang kita memilih yang lain dalam salat kita yang lain. Ini cara penggabungan antara doa-doa yang datang banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan di sini, wa qad shahha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fi du'a'il istiftahi alfadhun katsiratun. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa istiftah itu lafaz-lafaz yang sangat banyak. Ya. Ini di sini beliau tidak menyampaikan lafaz-lafaz tersebut secara menyeluruh, ya. Bahkan beliau hanya menyampaikan 2 atau 3 saja. 2 tadi sudah disampaikan, dan nanti yang ketiga adalah dalam paragraf ini, Allahumma rabba Jibril wa Mikail, dan seterusnya. Tapi kalau kita ingin membaca, yaitu mendapatkan di antara penjelasan ulama tentang macam-macam lafaz dari doa istiftah tersebut, antum bisa membuka kitabnya Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ya, kitab sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila taslim ka'annaka taraha, ya, yang sudah sangat terkenal ini kitab ini, ya, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Di sana kalau dalam kitab Arabnya itu yang saya punya, pada halaman 91 di sana disebutkan doa-doa istiftah yang sangat banyak. Beliau menyebutkan sampai ada 13 atau 12 lafaz doa istiftah yang bisa kita gunakan. Antum bisa merujuk ke kitab tersebut, ya, terjemahan sudah banyak sekali, ya. Nah, beliau mengatakan di sini, Syekh Dr. Abdul Karim Al-Khudair, kita lanjutkan. Beliau mengatakan minhal mukhtasaru wa minhal mutawwalu. Di antara doa istiftah tersebut ada doa yang pendek, yang ringkas. Di antaranya ada yang panjang. Ya, wa ghalibuha wa julluha fi salatil laili, dan umumnya dan kebanyakannya adalah yang di dalam salat malam, ya, di dalam salat malam. Terutama yang panjang-panjang itu biasanya diucapkan di dalam salat malam. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salah satu doa istiftah yang lain, antum perhatikan di sini. Allahumma rabba Jibril wa Mikail fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ini doa yang cukup panjang dalam doa istiftah yang sering digunakan Rasulullah SAW ketika ini salat malam, ketika salat malam. Dan mengucapkan Allahumma ya Allah Rabba Jibril wa Mikail, ya Allah Rabbnya Jibril dan Mikail, Tuhannya Jibril dan Mikail. Jibril adalah Jibril, Mikail adalah
malaikat Mikail, ya. Fatiras samawati wal ardi, yang menciptakan, ya Allah, yang Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui perkara yang ghaib dan yang terang-terangan. Anta tahkumu baina ibadika, Engkau menghukumi atau menetapkan perkara antara hamba-hambamu fima kanu fihi yakhtalifun, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ya, jadi Allah Ta'ala dialah yang Al-Hakim, zat yang memberikan keputusan hukum di antara hamba-hambanya ketika hamba-hamba tersebut berselisih. Ya. Nah, maka karena dialah Allah Ta'ala yang menetapkan keputusan hukum tersebut, ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Nah, maka ihdini, tunjukkanlah kepadaku ya Allah, ya, terhadap apa yang diperselisihkan itu berupa kebenaran dengan izinmu. Maksudnya dalam perkara-perkara yang diperselisihkan manusia yang sangat banyak itu, maka kita memohon hidayah kepada Allah Ta'ala agar kita ditunjukkan kepada kebenaran, ya, dalam perkara yang diperselisihkan tersebut. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim, sesungguhnya Engkau memberikan petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki menuju jalan yang lurus. Nah, ini salah satu doa istiftah yang warid, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini saya akan bacakan secara ringkas dan cepat di antara doa istiftah yang lain, tapi yang saya bacakan adalah yang ringkas saja, ya, yang ringkas saja. Yang saya dapatkan di sini atau saya buka di sini dari kitabnya Syekh Albani rahimahullah taala, di antara doa ringkas, doa istiftah yang ringkas, ya, selain apa yang sudah disebutkan dalam kitab kita ini tadi, yaitu di sana ada Allahumma sebentar. Ini Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini salah satu doa istiftah yang ringkas, ya. Hanya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup sampai situ, ya. Ini salah satu doa istiftah yang ringkas. Atau yang lain adalah disebutkan juga alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, cukup ini saja. Ringkas sekali, ya. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, di sini dalam keterangannya dalam kitabnya Syekh Albani rahimahullah disebutkan istaftaha bi rajulun akharu faqala sallallahu alaihi wasallam laqad ra'aitu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Ini doa tersebut, yaitu alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, telah diucapkan oleh seseorang dalam doa istiftahnya. Maka Nabi SAW bersabda, sungguh aku telah melihat 12 malaikat yang bersegera, ya, siapa di antara mereka yang akan mengangkat atau membawa naik kalimat tersebut. Masya Allah. Jadi ini ada seseorang yang mengucapkan doa ini tadi dalam istiftahnya alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ternyata ada malaikat yang 12 malaikat yang berebutan bersegera siapa di antara mereka yang akan membawa naik kalimat tersebut, ya. Ini contoh-contoh doa istiftah yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik dari ucapan beliau sendiri ataupun dari ucapannya para sahabat yang diikrar atau ditetapkan, diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Antum bisa merujuk sendiri kepada kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Muhammad Al-Albani rahimahullah taala, atau antum bisa merujuk kepada kitab-kitab hadis, ya, induk, ya, yang menjelaskan tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sampai pada paragraf terakhir dalam kitab yang kita baca ini. Nah, dalam pembahasan doa istiftah ini, beliau mengatakan wa 'alal muslimi la siyama man yantasibu ila al-ilmi ay yahfadha hadhihi al-ad'iyata wa ya'ti biha 'ala at-ta'aqubi wa la yajma'u bainaha. Ini dia kesimpulan yang beliau sampaikan di sini tentang masalah doa istiftah yang sangat banyak. Kata beliau wa 'alal muslim, atas seorang muslim. Ini kalimat ini biasanya digunakan untuk penegasan suatu hal yang mestinya kita lakukan, bahkan wajib kita lakukan. Artinya wajib bagi seorang muslim,
atau merupakan suatu hal yang ditekankan bagi seorang muslim. La siyama man yantasibu ilal ilmi, terutama seorang muslim yang menisbatkan dirinya kepada ilmu, terutama adalah para penuntut ilmu, ya kan, yang kita menganggap diri kita sebagai penuntut ilmu. Mestinya dia yahfadhu hadhil adiyata, dia menghafal doa-doa ini, ya kan, doa-doa istiftah yang sangat banyak ini, ya, dia hafal beberapa doa di antaranya, wa ya'ti biha 'ala ta'aqubi, dan dia mendatangkannya dalam salatnya 'ala ta'aqubi, secara bergantian. Ini dia kadang mengucapkan doa ini yang pertama, kadang mengucapkan doa yang kedua, kadang mengucapkan doa yang ketiga, dan seterusnya. Ya, wala yajma'u bainaha, dan tidak mengumpulkan doa-doa tersebut dalam satu salat. Nah, ini jadi sikap kita dalam menyikapi doa istiftah yang sangat banyak itu, bukanlah kita itu membaca seluruh doa istiftah tersebut, kita baca dua doa istiftah kita gabungkan jadi satu dalam salat kita, enggak. Tetapi bahkan kita kadang menggunakan yang satu, kadang menggunakan yang dua, yang tiga, dan seterusnya. Nah, bal yastaftihu ahyanan bihada wa ahyanan bihada. Bahkan dia mengucapkan doa istiftah kadang-kadang dengan yang ini, kadang-kadang dengan yang itu. Nah, wa fi salatil laili yastaftihu ahyanan bi sighatin wa ahyanan bi ukhra wa hakadha. Dalam salat malam juga demikian, kadang istiftah dengan satu lafaz, dengan satu sighah redaksi tertentu, wa ahyanan bi ukhra, kadang-kadang juga dengan redaksi yang lain, wa hakadha, dan demikian seterusnya. Ya, ini yang kita praktekkan. Ya, li'anna al-ikhtilafa bainaha laisa ikhtilafa tadadin fanurajjiha ba'daha 'ala ba'din wa naqtasira 'alaihi. Karena perselisihan antara doa-doa istiftah tadi, perbedaan doa-doa istiftah tadi antara satu dengan lain itu kan doanya berbeda-beda, ya kan? Laisa ikhtilaf tadadin, bukanlah ikhtilaf yang sifatnya itu ikhtilaf tadad. Maksudnya ikhtilaf tadad itu apa, ikhwan? Ikhtilaf tadad adalah ikhtilaf yang saling bertentangan satu sama lain, yang seandainya kita mengambil satu mengharuskan meninggalkan yang lain. Namanya ikhtilaf tadad. Ya. Kalau kita mengambil yang satu, maka kita harus meninggalkan yang lain. Nah, yang ikhtilaf tadad itu mengharuskan, mengakibatkan kita itu apa? Merojihkan sebagiannya atas sebagian yang lain, dan mengkhususkan atau mencukupkan diri dengan yang kita rojihkan itu saja. Ini namanya ikhtilaf tadad, ya kan? Wa innama huwa ikhtilafu tanawu'in. Akan tetapi perbedaan doa istiftah ini hakikatnya dia adalah ikhtilafu tanawu, perbedaan yang sifatnya itu tanawu, beraneka ragam. Maksudnya bukan perbedaan yang bertentangan, ya kan? Artinya apa? Tanawu itu, ya, kulluha thabitatun 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu adalah perkara yang sabit, yang benar-benar datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya saja karena beragamnya tersebut, maka kadang kita menggunakan yang ini, kadang kita menggunakan yang itu. Semuanya benar. Nah, jadi ringkasnya ikhtilaf tanawu itu adalah semuanya benar, kita bisa menggunakan semuanya. Tapi kalau ikhtilaf tadad, maka itu ikhtilaf yang harus hanya kita pilih salah satu. Tidak boleh kita menggunakan seluruhnya. Ya kan? Makanya kalau ikhtilaf tadad mengharuskan kita itu merujihkan satu dari perkara-perkara yang diperselisihkan itu. Nah, doa istiftah ini sifatnya adalah ikhtilaf tanawu, yang sifatnya itu beraneka ragam, yang semuanya itu benar, ya, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kita boleh menggunakan mana saja dari doa istiftah tersebut, ya, selama tidak menggabungkan seluruhnya dalam satu salat. Ya. Nah, kama asyara ila dzalika Imam Ahmad, sebagaimana hal itu telah diisyaratkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Idz yaqul, ketika dia mengatakan, amma ana fa adhhabu ila ma ruwiya an Umar radhiyallahu anhu. Adapun aku, maka aku berpendapat untuk mengambil apa yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu. Jadi Imam Ahmad rahimahullah taala lebih cenderung untuk suka menggunakan doa istiftah dari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yaitu yang mana? Yaitu yang tadi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini yang diambil oleh Imam Ahmad rahimahullah taala untuk beliau gunakan dalam salat beliau, sebagaimana Umar radhiyallahu anhu memilih doa istiftah ini.
Lalu Imam Ahmad mengatakan, ya, artinya beliau meskipun beliau memilih doa ini, tapi beliau tidak menafikan bolehnya menggunakan doa yang lain. Beliau mengatakan, walau anna rajulan istaftaha bi ba'dhi ma ruya 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-istiftahi kana hasanan. Seandainya ada seseorang yang mengucapkan doa istiftah dengan sebagian yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah kebaikan. Artinya boleh menggunakan doa istiftah mana saja, ya kan? Selama itu benar-benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu boleh digunakan, ya. Dan yang terbaik kata Syekh tadi, ini apa namanya? Kita hafal semua doa-doa tersebut dan terkadang menggunakan ini, terkadang menggunakan itu. Karena ada faedahnya ikhwan ketika kita itu menghafal doa-doa yang banyak, ya, dalam satu posisi sholat kita menghafal doa-doa yang banyak, yang kemudian kita gunakan ini kadang-kadang, kita gunakan itu kadang-kadang. Apa faedahnya? Faedahnya adalah bacaan yang kita baca dalam sholat itu bisa kita perhatikan, ya kan? Kita bisa memberikan perhatian kita, ya, dalam bacaan tersebut. Berbeda dengan orang yang bacanya cuma satu itu terus, ya kan? Rutinitas bacanya itu terus, ya. Maka karena lisan sudah terbiasa membaca satu bacaan itu saja, seringkali apa? Pikiran kita itu tidak terpusat pada bacaan kita. Karena sudah istilahnya ya membaca begitu saja, gitu kan? Ya, sudah otomatis lisan itu mengucapkan, sehingga pikiran kita tidak memperhatikan. Beda kalau kadang-kadang kita mengganti dengan bacaan lain, kita akan mikir, ini bacaannya biar nggak salah apa, gitu kan? Artinya membuat kita itu perhatian terhadap bacaan yang kita baca dalam sholat. Itu faedahnya kalau kita menggunakan beberapa bacaan-bacaan dalam sholat. Kadang ini, kadang itu, ya. Yang ini juga ada dalam doa istiftah, ya kan? Kadang dalam doa sujud dan doa rukuk juga ada perbedaan tanawuk seperti ini, ya kan? Dalam salawat juga ada seperti ini. Ya, maka kadang kita menggunakan ini, kadang kita menggunakan itu. Ini yang terbaik. Nah, baik. Ikhwan, alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita anggap selesai ya dari pembahasan doa istiftah ini. Dan memang selesai ya. Dan nanti insyaallah kita akan beralih pada pembahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang, yaitu membahas tentang isti'adzah dan basmalah. Membahas tentang isti'adzah dan basmalah, yaitu sebelum membaca surat Al-Fatihah dalam salat kita. Baik ikhwan, kita akhiri dulu majelis kita ini, kajian bacaan kitab kita ini. Baik, setelah ini bagi siapa yang ingin menyampaikan suatu perkara, saya persilakan. Kita tutup dulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.